Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disayu Putri Andini dari FM 21A. Saya di sini akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari Ibu Lina Aliani dengan mata kuliah Pharmaceutical Care. Saya di sini akan memaparkan artikel yang dibuat oleh Lestari, Zulkarnain ST, Aisyah Sijid di Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang berjudul tentang diabetes mellitus, review etiologi, patofisiologi, gejala penyebab, cara pemeriksaan, cara pengobatan, dan cara pencegahan. Abstraknya, diabetes mellitus atau yang biasa masyarakat pada umumnya menyebutnya dengan penyakit kencing manis merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup. Diabetes memiliki dua tipe, yakni diabetes mellitus tipe 1 yang merupakan hasil dari reaksi autoimun terhadap protein sel pulau pankreas. Kemudian diabetes tipe 2 yang mana disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang berhubungan dengan gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, dan faktor lingkungan seperti obesitas, makanan berlebihan, kurang makan, olahraga, dan stres, serta penuaan. Review ini membahas mengenai etiologi, patofisiologi, gejala, penyebab, cara pemeriksaan, dan cara pengobatan serta pencegahan penyakit diabetes mellitus. Menurut Sihotang 2017, diabetes mellitus atau penyakit kencing manis merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup. Diabetes mellitus atau DM disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau sering disebut dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Penyakit DM atau diabetes mellitus dapat ditimbulkan berbagai komplikasi, baik makrovaskuler maupun mikrovaskuler. Penyakit DM dapat mengakibatkan gangguan kardiovaskular yang dimana merupakan penyakit yang terbilang cukup serius jika tidak secepatnya diberikan penanganan, sehingga mampu meningkatkan penyakit hipertensi dan infark jantung. Menurut Saputri 2016. Mulyani 2015 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menduduki ranking keempat dari jumlah penyandang diabetes terbanyak setelah Amerika Serikat, Cina, dan India. Selain itu, penderita DM di Indonesia diperkirakan akan meningkat pesat hingga 2-3 kali lipat pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2000. Ditambah penjelasan data WHO, World Health Organization, bahwa dunia kini dialami oleh 171 juta penderita diabetes mellitus, dan akan meningkat 2 kali lipat 366 juta pada tahun 2030. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI juga menyebutkan bahwa estimasi terakhir IDF International Diabetes Federation pada tahun 2035 terdapat 592 juta orang yang hidup dengan diabetes di dunia. Diabetes memiliki dua tipe, yakni diabetes mellitus tipe 1 yang merupakan hasil dari reaksi autoimun terhadap protein sel pulau pankreas, kemudian diabetes tipe 2 yang mana disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang berhubungan dengan gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, dan faktor lingkungan seperti obesitas, makanan berlebihan, kurang makan, olahraga, dan stres, serta penuaan.
Olahraga atau aktivitas fisik berguna sebagai pengendali kadar gula darah dan penurunan berat badan pada penderita diabetes mellitus. Manfaat besar dari berolahraga pada diabetes mellitus antara lain menurunkan kadar glukosa darah, mencegah kegemukan, ikut berperan dalam mengatasi terjadinya komplikasi, gangguan lipid darah, dan peningkatan tekanan darah, menurut Barata 2016. Data dari International Diabetes Federation menunjukkan bahwa 1 dari 12 orang di dunia menderita penyakit diabetes mellitus, dan rata-rata penderita diabetes mellitus tidak mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes mellitus. Penderita baru mengetahui kondisinya ketika penyakit sudah berjalan lama dengan komplikasi yang sangat jelas terlihat. Ada pula 3 metode. Yang pertama, etiologi dan patofisiologi diabetes mellitus. Yang kedua, penyebab dan gejala diabetes mellitus. Yang ketiga, cara pemeriksaan, pengobatan, dan pencegahan diabetes mellitus. Yang pertama, etiologi dan patofisiologi diabetes mellitus. Etiologi dari penyakit diabetes yaitu gabungan antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Etiologi lain dari diabetes yaitu sekresi atau kerja insulin, abnormalitas metabolisme yang mengganggu sekresi insulin, abnormalitas mitokondria, dan sekelompok kondisi lain yang mengganggu toleransi glukosa. Diabetes mellitus dapat muncul akibat penyakit eksokrin pankreas ketika terjadi kerusakan pada mayoritas islet dari pankreas. Hormon yang bekerja sebagai antagonis insulin juga dapat menyebabkan diabetes, menurut Putra 2015. Ada pula penyebab dari resistensi insulin, yaitu obesitas atau kelebihan berat badan, glukortikoid berlebih, atau sindrom Cushing atau terapi steroid. Lalu ada hormon pertumbuhan berlebih, kehamilan, diabetes gestasional, penyakit ovarium polikistik, lidostrofi, autoantibody, terkait dengan akumulasi lipid di hati, mutasi reseptor insulin, mutasi reseptor aktivator, mutasi yang menyebabkan obesitas genetik, misalnya mutasi reseptor dan hemokromatosis. Kedua, ada penyebab dan gejala diabetes mellitus. Diabetes sering disebabkan oleh faktor genetik dan perilaku atau gaya hidup seseorang. Selain itu, faktor lingkungan sosial dan pemanfaatan pelayanan kesehatan juga menimbulkan penyakit diabetes dan komplikasinya. Gejala dari penyakit diabetes mellitus sendiri yaitu pertama ada poliuri atau sering buang air kecil. Buang air kecil lebih sering dari biasanya, terutama pada malam hari. Hal ini disebabkan karena kadar gula darah melebihi ambang ginjal, sehingga gula akan dikeluarkan melalui urin guna menurunkan konsentrasi urin yang dikeluarkan. Tubuh akan menyerap air sebanyak mungkin ke dalam urin, sehingga urin dalam jumlah besar dapat dikeluarkan dan sering buang air kecil. Yang kedua ada polifagi atau cepat merasa lapar. Nafsu makan meningkat dan merasa kurang tenaga. Insulin menjadi bermasalah pada penderita diabetes mellitus, sehingga pemasukan gula ke dalam sel-sel tubuh kurang dan energi yang dibentuk pun menjadi kurang. Ini salah satu penyebab mengapa penderita merasa kurang tenaga. Yang ketiga ada berat badan menurun. Ketika tubuh tidak
mampu mendapatkan energi yang cukup dari gula karena kekurangan insulin, tubuh akan bergegas mengolah lemak dan protein yang ada di dalam tubuh untuk diubah menjadi energi. Lalu ada cara pemeriksaan, pengobatan, dan pencegahan. Macam pemeriksaan diabetes mellitus yang dapat dilakukan yaitu ada pemeriksaan gula darah sewaktu GDS, pemeriksaan gula darah puasa, GDP, pemeriksaan gula darah 2 jam prandial, GD2PP, pemeriksaan HbA1c, pemeriksaan toleransi glukosa oral, TTGO, berupa tes kesan penyaring. Menurut Widodo 2014. Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan kadar gula. Yang pertama, gula darah puasa lebih dari 126 mg per dl. Yang kedua, gula darah 2 jam lebih dari 200 mg per dl. Yang ketiga, gula darah acak lebih dari 200 mg per dl. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk penderita diabetes mellitus yaitu dengan terapi insulin, mengkonsumsi obat diabetes, mencoba pengobatan alternatif, menjalani operasi, dan memperbaiki lifestyle atau pola hidup sehat. Dengan memakan makanan yang bergizi atau sehat dan berolahraga. Kesimpulannya, penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang memiliki 2 tipe, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 1 berasal dari faktor genetik, lingkungan, usia, dan faktor lain. Dan pada diabetes tipe 2, faktornya gaya hidup dan obesitas. Apapun pengobatan yang dapat dilakukan untuk penderita diabetes mellitus, yaitu dengan terapi insulin, mengkonsumsi obat diabetes, mencoba pengobatan alternatif, menjalani operasi, dan memperbaiki lifestyle atau pola hidup sehat dengan memakan makanan yang bergizi atau sehat serta berolahraga. Dan ini ada beberapa referensi yang dipakai oleh penulis jurnal ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.